ikut carut marut itu. Nah, ini seperti apa sebenarnya tanggapan dia dengan isu nasab yang selesai? Ya, pertama secara pribadi saya kurang suka ngurusi nasab yang sebetulnya ya sudah jelas. Saya lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi daripada bicara nasab, ya lebih baik kita bicara nasib saja, bagaimana itu lebih baik. Yang kedua, ketika saya memberikan komentar ini tentang persoalan nasab, karena juga harus dilihat kapasitas saya di mana. Saya sekarang diberi amanah sebagai Ketua LD PBNU di pusat. Ketika saya memberikan komentar dan ikut-ikut dalam sengkarut persoalan-persoalan ini, maka nanti yang dikhawatirkan itu dikaitkan dengan lembaga. Sementara kan tidak ada pernyataan-pernyataan secara resmi dari lembaga. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan individual dari orang-orang, walaupun semuanya ada pada lembaga itu. Saya tidak menampik bahwa yang mempersoalkan dan memperdebatkan nasab, utamanya yang akhir-akhir ini ramai terjadi ya persoalan nasab Ba'alawi. Itu hampir mungkin bisa disebut 98% mungkin dari Nahdliyin, bahkan dari pengurus-pengurus NU. Tetapi itu kan tidak boleh. Pendapat itu dicandolkan sebagai pendapat lembaga dan organisasi. Itu lebih kepada pendapat-pendapat pribadi. Tetapi apapun itu, kita ambil saja hikmahnya. Yang jelas begini, kalau ada beberapa kelompok yang giat dan getol untuk melakukan kajian tentang nasab, yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan A, yang terus itu diproklamirkan untuk dijadikan pemahaman kolektif oleh seluruh masyarakat, silahkan. Saya menghargai terhadap orang yang melakukan penelitian, karena saya sebagai pecinta ilmu, apapun hasil ilmu pengetahuan itu harus dihormati. Urusan benar dan salah itu kan urusan berikutnya. Karena orang berijtihad pun, kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Yang penting benar-benar untuk melakukan kajian semata-mata karena ingin tegaknya kebenaran dan ilmu pengetahuan. Tetapi apapun hasil daripada kajian itu, yang penting bagi saya tidak menimbulkan caci maki, merendahkan, melecehkan, yang di situ secara otomatis akan mengurangi terhadap tabiah, muru'ah dan akhlaknya yang baik. Jadi misalkanlah, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, ketika ada orang yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, ya dengan beberapa argumen yang sudah ramai dibicarakan di medsos terkait dengan keberadaan Sayyidina Ubaidillah yang diragukan atau bahkan dinafikan dengan berbagai macam argumen kalau Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, seumpama ini memang terputus, kemudian apakah harus diikuti dengan caci maki dan kemudian mendistorsi serta merendahkan? Itulah yang saya tidak setuju. Apalagi yang dicaci maki dan yang dihina itu adalah orang soleh, orang lebih tua, orang alim, atau bahkan ada sanad keilmuan karena mereka adalah guru dari kita. Ini sama sekali tidak dapat dibenarkan sikap yang seperti itu. Seumpama memang terputus nasab itu bukan keturunan Rasulullah, baik, yang tidak diberikan ya privilege bagi orang yang hanya mengandalkan nasab untuk dapat kemuliaan. Tetapi bukan penghormatan kita itu kemudian menjadi tidak ada bagi mereka yang dalam tanda petik saya sebutkan tadi, bagi mereka yang soleh, bagi mereka yang ahli ibadah, bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang lebih sepuh, bagi mereka yang merupakan sanad guru kita. Kan kita tetap wajib memuliakan karena kita tidak memandang nasabnya siapapun. Tapi seandainya itu ternyata masih nyambung atau muhtamal nyambung, lah kan tambah berat kita. Makanya itu yang saya gunakan, prinsip al-khuruj anil khilaf mustahab itu. Kalau saya secara pribadi berprinsip begini, Imam Malik itu mengharuskan membasuh seluruh kepala dalam wudhu. Tapi Imam Syafi'i itu menyatakan cukup sebagian. Lalu bagaimana saya berwudhu? Saya lebih senang mengusap seluruh kepala saya. Karena ketika saya mengusap seluruh kepala saya, maka saya tidak keluar juga dari pendapatnya Imam Syafi'i. Saya juga masuk ke pendapatnya Imam Malik. Itulah yang disebut dengan al-khuruj anil khilaf mustahab. Seperti itu.
Jadi dalam konteks seperti tadi, maka yang kita ambil, sikap saya akan tetap menghormati. Mau Ba'alawi atau mau bukan. Apabila dia orang berilmu, dia orang soleh, dia orang yang lebih tua, apalagi masih ada sanad keilmuan dengan saya karena saya berguru. Saya akan tetap menghormati. Apapun itu, saya tidak peduli nasabnya seperti apa. Min dzurriyyatin Nabi atau bukan. Dan saya juga tidak akan menghormati berlebihan kepada orang yang di luar tadi. Tidak ada ilmu yang tampak, tidak ada ibadah dan kesolehan yang dapat kita lihat, serta tidak ada sanad keguruan, serta juga tidak lebih tua dari saya. Hanya dengan mengandalkan nasabnya, dia kemudian mengagung-agungkan dirinya sendiri dan meminta privilege. Itu tidak akan pernah saya berikan penghormatan yang selayaknya seperti orang-orang tadi. Oke, Ler. Kembali berjumpa. Pada kali ini kita menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, salah satu kesepuhan di NU yang ada juga di LDNU, ya. Beliau juga tidak lepas mensikapi dengan adanya polemik nasab, ya. Ya, alhamdulillah kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur betul. Karena apa? Ya tentunya ini sudah secara gamblang dan terang benderang dari para ulama-ulama kita, walaupun itu tidak secara organisatoris, tapi secara pribadi beliau-beliau banyak yang sudah memberikan tanggapan, memberikan respon yang positif, baik itu yang setuju dengan Kiai Haji Imad ataupun dengan yang tidak sejalan dengan Kiai Haji Imad. Tapi tentunya ini akan memunculkan, menghasilkan hikmah yang luar biasa bagi masyarakat di khalayak umum, khususnya untuk para Nahdliyin. Tadi beliau Gus Aab ini, ya, menyampaikan beliau tidak menolak atas kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selagi itu tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran, mencerdaskan umat, memberikan sesuatu hal kebaikan agar tujuannya akidah umat terselamatkan. Adapun beliau mengatakan lebih baik memikirkan, ya, ataupun membahas, ataupun mending memikirkan nasib daripada nasab. Nasib seseorang itu adalah, ya, tinggal tergantung dengan kitanya. Dan nasab seseorang ini memang sudah pasti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saja dengan munculnya permasalahan nasab dari Ba'alawi yang sampai sekarang masih dibahas terus dan terus, dan sudah fix menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa para kabib-kabib di Indonesia ini terpotong, ya, terputus, tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya harapan kita kepada para pecinta ilmu, para pengkaji ilmu di kalangan Nahdlatul Ulama, di kalangan Nahdliyin, di PBNU, di apalagi di LDNU, ya, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, ini malah justru seharusnya berperan aktif di dalam mengkaji, menjaga nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya malah justru
apapun yang beliau sampaikan, walaupun secara terus terang beliau menyampaikan tidak mengatasnamakan organisasi, tidak mengatasnamakan pengurus Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan bahwa pernyataan beliau ini adalah pribadi. Kami setuju, kami cocok, tidak masalah. Karena secara tidak langsung Nahdlatul Ulama adalah menaungi seluruh lapisan masyarakat, siapapun mereka yang mau bergabung menjadi warga NU, maka mereka dilindungi oleh organisasi NU. Baik itu dari Dobol-Dobolowi Pak Alwi ataupun dari pribumi itu sendiri. Bagi NU yang mau berjuang sesuai dengan konun-konun asasi Nahdlatul Ulama tentu akan diterima. Namun sayangnya dengan berjalannya waktu kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh NU ini banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari klan-klan Ba'alwi, hanya digunakan untuk meraih keuntungan sepihak, yaitu pribadi. Dan itu tidak dari kalangan Ba'alwi juga, banyak juga dari saudara-saudara kita pribumi yang hanya menggunakan kesempatan waktu terbatas sebagai jabatan orang penting di NU, akhirnya digunakan kesempatan untuk mencari masa, mencari keuntungan intinya, baik itu dari hubbul jah, hubbud dunya, ya, dan lain sebagainya. Untuk itu ini akan menjadi sorotan penting juga untuk para kalangan-kalangan ulama-ulama kita, agar organisasi yang besar ini diselamatkan dari orang-orang yang hanya memanfaatkan NU, tapi tidak ada manfaatnya untuk NU. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa diambil hikmah, baik untuk kalangan Ba'alwi ataupun non Ba'alwi, untuk pengurus NU ataupun untuk warga NU. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.